Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Paired Indonesia. Setelah di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang 6 posisi pekerjaan di bidang IT, software, dan digital. Di video kali ini gue akan ngebahas 6 pekerjaan di bidang manajemen dan administratif. Dan tentu saja 6 posisi pekerjaan yang nanti akan gue sebutkan di sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan secara remote di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Oke, untuk posisi pertama di bidang manajemen dan administratif yang cocok untuk dilakukan secara remote di perusahaan Amerika adalah project manager. Project manager ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan planning atau perencanaan, kemudian juga untuk mengkoordinasikan dan juga untuk melakukan pengawasan dalam setiap project yang dilakukan dari awal hingga akhir. Project manager ini bekerja di dalam tim dan memastikan semua project itu harus berjalan sesuai jadwal dan juga sesuai dengan skupnya dan pastinya sesuai dengan anggaran atau sesuai dengan budgetnya. Jadi kalau kalian adalah orang yang mungkin suka memanage people, suka bekerja dengan tim gitu ya, suka memimpin tim dan juga suka berinteraksi dan selalu ingin memastikan semua hal itu berjalan dengan lancar, mungkin saja project manager bisa jadi karir yang tepat untuk kalian. Oke, untuk posisi pekerjaan kedua di bidang manajemen dan administratif yang cocok dilakukan secara remote adalah sales atau account eksekutif ya. Sales atau account eksekutif ini bertanggung jawab untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan ya. Jadi tentu saja seorang sales ini kerjanya ya harus bareng terus ya sama customer ya, dan harus berhadapan terus dengan customer. Dan hal ini emang harus dilakukan karena kan ya kita harus dekat terus dong sama customer untuk bisa memahami kebutuhan mereka sehingga nantinya bisa lebih efektif menawarkan solusi yang tepat melalui produk atau jasa yang kita jual. Jadi intinya kalau di posisi sales ini ya harus banyak-banyak ngopi lah ya, harus banyak-banyak ngobrol sama customer. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang suka ngobrol, apalagi udah biasa untuk meyakinkan orang untuk membeli sesuatu, menurut gue sales atau account eksekutif ini adalah pilihan karir yang cukup tepat buat kalian. Posisi selanjutnya di bidang manajemen dan administratif yang cocok untuk dilakukan secara remote adalah customer support. Customer support adalah orang yang bertanggung jawab untuk membantu pelanggan dengan masalah yang mereka hadapi, termasuk juga keluhan-keluhannya atau komplain-komplainnya ya. Dan kesemuanya itu nanti ujungnya adalah pastinya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Jadi buat kalian mungkin yang suka nolongin orang gitu ya, seneng gitu kalau ngebantu orang, mungkin customer support adalah pekerjaan yang cocok buat kalian. Dan ini sekarang udah semakin banyak posisinya untuk kerja remote seperti ini, jadi silakan aja nanti dicek ya. Untuk posisi selanjutnya di bidang manajemen dan administratif adalah posisi recruiter. Sebenarnya ini gue mau bilang HR ya di sini ya, tapi karena HR itu kan luas banget ya, jadi gue pengen lebih spesifik aja di bagian rekrutmennya ya, atau yang kita sebut si recruiter aja lah ini ya. Apalagi ini kalau kerjanya remote dan overseas gitu ya, tentu saja tugasnya si recruiter ini makin penting karena kan ya selain merekrut, mereka juga harus bisa mencari kandidat yang pas ya dan tepat gitu ya untuk culture kerja yang remote, karena nggak semua orang cocok untuk kerja remote. Ditambah lagi proses-proses dalam rekrutmen juga harus dilewatin gitu ya, kayak menentukan kebutuhan karyawan itu kayak gimana dari sisi perusahaan ya, terus juga nyari kandidatnya yang tadi udah gue bilang, terus juga harus ngelakuin interview juga, belum lagi harus tektokan lagi dengan tim internal yang lagi hiring ya kan, sampai akhirnya membantu untuk membuat keputusan merekrut atau tidaknya seorang kandidat. Nah biasanya rekruter ini adalah orang yang suka ngobrol dan suka mendengarkan cerita-cerita juga gitu ya, jadi pendengar yang baik. Jadi kalau kalian adalah orang yang suka ngobrol dan bisa menjadi pendengar yang baik, mungkin karir sebagai rekruter adalah pekerjaan yang cocok untuk kalian. Posisi kelima di bidang manajemen dan administratif yang cocok dilakukan secara remote adalah finance atau accounting. Kalau di zaman sekarang biasanya disebut FAT lah. Ini sebenarnya finance sama accounting ini dua benda yang berbeda, tapi gue coba simpulkan jadi satu posisi aja gitu ya. Karena secara teknis sebenarnya antara finance dan accounting ini memiliki tugas dan pekerjaan yang agak sedikit berbeda meskipun terlihat sama, apalagi bagi orang awam ya. Kalau orang accounting itu biasanya dia bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan ya, kemudian tracking untuk transaksi keuangan perusahaan, kemudian juga termasuk bagian nagih-nagih juga biasanya gitu ya. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan memastikan perusahaan itu juga melakukan pembayaran pajak ya. Sedangkan kalau di finance ini berkaitan dengan pengelolaan uang dan aset ya, seperti ya manajemen income, kemudian expense-nya atau payment yang harus dilakukan, termasuk juga kerjasama sama accounting tadi untuk bikin laporan keuangan, terus juga manajemen aset, manajemen investasi, sampai juga manajemen resiko atau risk management. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang mungkin suka angka gitu ya dan suka uang gitu ya, suka duit, mungkin posisi finance atau accounting ini adalah posisi yang cocok untuk kalian. Dan selanjutnya untuk posisi keenam terakhir ya, ini ada data entry specialist atau administrative assistance, atau yang sekarang itu lebih populer disebut virtual assistance gitu ya. Sebenarnya data entry specialist sama administrative assistance-nya ada dua kerjaan yang berbeda, tapi secara irisan, secara tugas umumnya ini kurang lebih sama. Biasanya data entry specialist itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memasukkan data-data ke dalam sistem gitu ya, atau ke dalam software. Mereka ini juga biasanya bekerja dengan berbagai jenis data gitu ya, seperti data penjualan,
penjualan atau data pelanggan atau juga data keuangan. Sedangkan administrative assistant atau virtual assistant biasanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membantu seorang manajer atau seorang eksekutif dengan tugas-tugas yang sifatnya administratif. Tugas-tugas seperti mengatur jadwal ya, termasuk jadwal meeting dengan orang-orang gitu kan, karena kan biasanya eksekutif itu sibuk ya. Dan juga berbagai hal-hal yang sifatnya administratif lain, kayak misalnya menyiapkan file-file untuk presentasi, file-file untuk menjual produk. Nah, si data entry specialist dan administrative assistant atau virtual assistant ini memiliki persamaan sebenarnya. Persamaan yang pertama yaitu keduanya adalah pekerjaan yang penting dan dibutuhkan di berbagai industri ya. Selain itu, keduanya juga membutuhkan keterampilan organisasi dan manajemen waktu yang baik, karena kan kerjaannya mengorganize sesuatu kan. Persamaan selanjutnya adalah kedua pekerjaan ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Jadi buat kalian yang mungkin orangnya teliti, attention to detail ya, mungkin adalah salah satu pekerjaan yang cocok buat kalian, dipilih aja. Mau data entry specialist yang lebih ke data gitu ya. Sedangkan kalau yang administrative assistance atau virtual assistance itu kurang lebih sama sifatnya administratif, tapi dia lebih untuk ngebantu orang gitu ya, atau ngebantu eksekutif atau bos-bos lah gitu ya. Nah, tadi udah gue jelasin ya berbagai posisi di bidang manajemen dan administratif yang cocok untuk dilakukan kerjanya itu secara remote. Di tengah gempuran banyaknya pekerjaan-pekerjaan baru ya di zaman sekarang yang serba IT, serba digital, serba kreatif gitu, pekerjaan manajemen dan administratif ini sifatnya fundamental ya dalam bisnis ya. Jadi ini masih bakalan tetap banget dibutuhin. Jadi ya menurut gue nggak peduli ya mau perubahan zaman kayak gimana pun, tetap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manajemen dan administratif ini masih sangat dibutuhkan dan kedepannya pun masih akan terus dibutuhkan oleh banyak perusahaan atau oleh banyak bisnis. Nah, kalau kalian saat ini sedang menjalankan pekerjaan di salah satu posisi yang gue jabarin tadi, terus pengen kerja secara remote di overseas company, kalian bisa cek informasi lebih lanjut tentang lowongan kerja secara remote itu di Paired Indonesia. Jadi linknya udah gue taruh di kolom deskripsi, jadi silahkan aja dicek. Semoga beberapa hal yang tadi udah gue sampaikan di video ini bermanfaat bagi kalian yang tertarik untuk memulai remote working. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya, dan juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.